gimana sih cara ngenalin kayak ya kan sering kan orang ya misalnya lu ngeliat orang jatuh dari motor pinggir jalan kan belum tentu dia juga henti jantung sebenarnya. Jadi cara tahu atau cara mengenali seseorang henti jantung itu gimana sih? Oke. Jadi kayak apa sih yang sebenarnya bisa dilakuin oleh orang awam gitu ya ketika ada orang yang kolaps gitu ya atau pingsan yang emang nggak semua orang kolaps itu henti jantung gitu ya. Dan kadang-kadang henti jantung pun gejalanya nggak selalu ada yang kolaps, karena ada yang kejang gitu, ada yang dimulai dengan nyeri dada duluan yang serangan jantung. Berarti tandanya apa aja tuh Kak? Yang paling dasar kalau kita ngomong henti jantung itu dia biasanya kan ada penyebabnya dulu nih. Penyebabnya paling sering misalnya serangan jantung. Serangan jantung tuh penyebabnya bisa banyak lagi. Gejalanya bisa banyak tuh, bisa kejang dulu atau bisa nyeri dada dulu. Nyeri dada. Tapi sekarang kita ngomongin nanti udah nyampe di henti napas dan henti jantung nih ya. Iya. Nah, langkah pertama kalau misalnya ketemu, kita harus amankan dulu nih. Misalnya di tengah jalan tuh kejadiannya orang kolaps tengah jalan. Jangan kita tolongin tengah jalan. Kita agak pinggirin dulu nggak apa-apa. Jadi kan amankan orangnya dulu nih. Orang amankan diri lah ya buat nolongnya juga. Tuh. Terus yang kedua, kita harus cek responnya dulu. Pastikan dia itu benar-benar pingsan atau dia nggak sadar. Karena kadang-kadang bisa aja lu ngeliat orang pinggir jalan nggak tiduran, bisa aja dia emang lagi tidur gitu kan. Nggak bisa ngapain nggak tahu juga ya. Iya, kalau misalnya kalian bisa lihat di Jepang tuh suka banyak orang tidur di pinggir jalan. Jalan aja gitu. Ya jalan aja karena habis mabok. Jadi kita cek respon. Cara cek responnya panggil aja tepok ini. Manggil. Pak, Bu, panggil dulu ya. Agak kenceng juga apa-apa supaya ada rangsang nyerinya sedikit. Tapi jangan terlalu nyeri. Terus kayak kalau dia nggak respon, wah itu udah alarm buat kita tuh. Kita langsung langkah ketiga. Kita harus call for help. Oke. Oh, jadi langsung telepon ya? Iya. Sebelum kita apa-apain berarti telepon dulu. Telepon dulu. Orang tua atau siapa? Nah, teleponnya itu bagusnya sih ke ambulans. Kalau luar negeri kita tahu 911. Ya. Kalau di Indonesia sekarang ada sistem 119. Cuman 119. Itu juga perlu dibumingin tuh 119 ya. Tapi kalau misalnya mau yang lebih cepat lagi, mungkin per tempat, per lokasi itu udah punya sistemnya masing-masing. Misalnya kalau lu di mall, lu bisa panggil siapa, mungkin aja mall itu punya sistem sendiri. Iya. Jadi ini ya call for help. Karena mau sepinter apapun itu orang, dokter atau siapapun, sejago apapun, sepengalaman apapun, kalau ngadepin kasus kayak gini, itu nggak bisa sendiri. Nggak akan bisa sendiri. Gua harus telepon bantuan. Tadi kan udah telepon bantuan, lapor kalau ini nggak sadar. Lokasinya di sini. Berarti juga penting buat ngasih tahu lokasi. Pentingnya dan kondisi orangnya gitu ya. Benar. Oke. Itu kalau lu rame-rame minta tolong orang lain juga nggak apa-apa. Iya. Kalau misalnya lagi di mall terus ada rame-rame terus minta orang lain yang teleponin. Iya, kan gitu orang Indonesia suka kepo kan. Daripada nontonin doang, jadi mendingan bantu ditelepon. Iya, jangan videoin juga doang. Gitu. Jadi harus panggil bantuan. Itu penting. Step 3 awal ini ya amankan, cek respon, panggil bantuan. Itu adalah langkah paling krusial dari BHD dan sebenarnya sulit nggak? Enggak sih, gampang. Dan bisa dibantuin banyak orang juga, nggak harus satu orang yang nolong doang kan. Iya. Jadi itu sih yang pesannya sebenarnya, terus itu yang langkah pertamanya. Oke, udah kan sambil nunggu bantuan, terus kita ngapain gitu kan? Iya. Karena kan nggak mungkin kita cuma nungguin doang kan. Ada lagi nggak sih yang kita buat sambil nunggu bantuan ini kan? Ya benar, ada jawabannya. Oke, kita langsung lihat nih orangnya tersebut. Kita mau lihat ini orangnya itu henti jantung atau enggak? Nggak sadar, belum tentu dia henti jantung. Iya. Bisa banyak penyebabnya. Sekarang kita mau lihat nih henti jantung atau enggak. Kalau henti jantung itu hitungan tadi kita menit. Kalau misalnya nggak sadar doang tapi jantungnya masih ada, masih detak, napasnya masih bagus, ya delaynya jam masih jam. Jadi masih ada delay. Nah, cara ngenalinnya kalau untuk orang awam itu kita cuma ngelihat napasnya doang. Jadi dari panduan dari suatu konsensus di Amerika, kalau untuk orang awam itu lihat napas doang. Napas aja ya. Lihat napas. Jadi dadanya ngembang apa enggak gitu ya. Dada tuh. Dada perutnya. Dada, perut boleh. Pokoknya yang penting ada nafasnya atau enggak. Oke, ada nafasnya atau enggak. Kalau mau lebih advance lagi sebenarnya tapi nggak dianjurkan juga untuk orang awam karena untuk dokter pun susah, untuk perawat pun susah, itu cek nadi. Cuman ini susah. Kayak saya pun nih kalau dalam kondisi panik, itu kondisi panik banget pasti. Iyalah, pastilah. Itu kita kayak gini, dapat nggak ya? Dapat. Iya. Itu jadi nggak delay tata selanjutnya. Jadi paling gampang dia nafas atau enggak. Oke. Ketika dia nafasnya nggak ada
atau nafasnya ada kita sebut dengan agonal itu kayak nafas udah satu-satu gitu, udah sakaratul maut istilahnya, itu adalah indikasi untuk kita melakukan yang namanya kompresi dada. Oke. Kompresi dada kita lakukan ya. Dengan kecepatannya itu ada 100 sampai 120 kali per menit. Letaknya di sini ya. Ini nanti selanjutnya kalau untuk lebih detailnya bisa lihat di internet juga. Tenang, nanti kita juga bikin video tutorial kok. Oke. Jadi kita tekan 100 sampai 120 kali per menit. Ya, 100 sampai 120 kali menit dan nggak usah kasih bantuan nafas. Ya. Oh, jadi di kompresi kan? Jadi orang awam tuh boleh tuh kayak kompresi tuh boleh pokoknya ya. Boleh. Nggak usah takut berarti ya untuk melakukan itu, Kak. Oke, jadi kalau misalnya kita melakukan pada kasus yang henti jantung, dengan kita melakukan kompresi, itu angka survivalnya akan meningkat 2-3 kali. Faktanya. Okay. Jadi, kalau bener nih, kenalinnya bener, berarti nanti itu lu menyelamatkan. Cuman kalau makanya yang paling penting itu mengenali dulu tadi. Ya. Kalau misalnya ada kasus henti jantung, kita nggak lakukan BHD, itu sekitar per menit ya, angka hidupnya itu akan menurun. Dari misalnya ini 100% ini hidup, dia akan menurun semenit 7%. 7%. Banyak banget. 7%. Kalau kita lakuin dalam 1 menit, jadi turun. Dalam 10 menit udah lewat kan 7%, 70 menit ya, tinggal 30%. Terus kalau misalnya kita lakukan BHD yang tadi langkah-langkah tadi, itu turunnya 3-5 menit. Tetap ada resiko, cuma 3-5 menit. Napas buatan sekarang udah nggak perlu ya? Sudah tidak dianjurkan lagi karena kalau kita kayak dulu kan dianjurkan tuh untuk ngasih napas buatan di film-film kan ada kayak. Katanya tuh kita jadi lebih ragu, jadi kayak kasih ya. Jadi malah nggak ngelakuin kan? Jadi memperlambat nggak tuh kan? Berarti kayak bingung untuk melakukan apa enggak, jadi memperlambat kan? Terus pas udah mau ngasih tipnya jadi kayak nggak maksimal gitu kan, jadi kayak lebih bagus sekarang yang campaign-nya yang sekarang itu adalah hands only CPR atau kita cuman kompresi aja. Ingat ya sobat-sobat Dokom, jadi hands only CPR. Kalian tidak perlu mengasih nafas buatan, cukup kompresi dada aja. Kita lakuin sampai kapan sih kita ngelakuinnya? Maksudnya kapan sih kita ngegenjot gitu kan? Satu ketika kita tiba-tiba pasien napas lagi. Oke. Ketika pasien napas lagi itu harapan yang paling ideal. Kalau dia balik lagi lah. Yang kedua ada bantuan yang lebih ahli datang. Oke. Jadi di telepon datang ya berarti. Ya. Yang kedua ada bantuan yang lebih ahli. Tapi kalau yang datang apakah itu salah satu bantuan yang kita perlukan? Enggak, bukan bantuan tuh ya. Yang ketiga ada ininya lagi, ada yang buat faktor pelindung buat kita sendiri juga. Ketika kita capek, itu kita ada konsensusnya juga ya, emang lu boleh berhenti gitu. Boleh berhenti. Kita nggak bisa ngelakuin 40 menit, 60 menit. Iya, capek sih. Tapi kalau kayak gitu berarti kan tadi misalnya satu awam membantu ya. Berarti sebenarnya pas yang satunya capek, boleh dong dibantuin sama orang lain yang ada di situ gitu. Boleh, tim. Boleh. Kayak WWF. Jadi makanya anjir. Ganti ulang kayak WWE tag team. Pakai Panda aja. Panda. Makanya ketika dalam satu komunitas tuh satu aja yang ngerti itu bisa. Kalau gua capek, gua bisa tolong dong nih. Cara yang begini itu bisa juga. Bahkan kalau di luar negeri tuh pakai dispatch, udah kayak tinggal telepon. Telepon, nanti dia akan ngarahin, lu lakuin ini. Jadi kalau ada yang ngerti, 1-2 orang di sekitar situ ada yang ngerti lah setidaknya guys. Lanjutin nih, ada alat bantuan nih. Dulu tuh yang namanya bantuan hidup dasar itu tangan kosong istilahnya. Jadi dasar itu tangan kosong, lanjut itu pakai obat atau alat. Nah itu jatahnya gua tuh, kerjaannya dokter. Iya. Ya kan, karena kan orang nggak pakai alat kan. Iya. Nah sekarang didesain sebuah alat di mana itu bisa dipakai oleh orang awam. Oh, yang ini apa? AED itu ya? Oh, ya, pernah lihat? Ada biasanya tulisannya di mall, di pesawat gitu, AED. Iya. Itu AED itu kalau kalian pernah kalau ada di bandara tuh pernah lihat di bandara itu ada juga. AED itu bentuknya kayak kotak gini ya. Nanti mungkin ada gambarnya atau nanti di video selanjutnya kali ya. Bisa kotak gini lah ya, nih AED nih. Bayangin dulu aja, ntar ada gambarnya. AED itu jadi AED itu nanti kita tinggal tempel alatnya, nanti dia ngomong. Oh, dia berarti instruksinya dari alat itu. Kalau udah ada AED, udah dengerin aja apa dia ngomong, lakuin. Dan tersedia dalam bahasa Indonesia. Ada ya berarti kalau bahasa Indonesianya. Gua tahu bahasa Jawa, bahasa Inggris ya berarti. Bahasa Jawa gua nggak tahu ada banget, tapi bahasa Indonesia tuh pasti ada. Orangnya. Nah jadi terus abis itu tinggal tempelin, dia ngomong. Misalnya suruh kompresi, udah ada kompresi aja. Suruh stop kompresinya, stop aja.
Tapi Kak, sebenarnya kalau misalnya di luar, yang aku tahu dia tuh emang di mana-mana dia taruh AED-nya itu di jalanan, di mana-mana emang ada. Tapi di Indonesia ini sebenarnya udah ada belum sih tempat-tempat yang memprovide ini? Yang pernah saya lihat mata langsung nih, di bandara, di mall masih ada. Kayaknya stasiun saya juga pernah lihat deh, tapi saya juga nggak yakin gitu untuk di mana adanya. Jadi emang itu juga suatu keterbatasan fasilitas ya. Iya, maksudnya ya kalau kita ngomongin lagi, yang tahu pun juga dikit. Kalau diadain ada alat yang nggak ada yang bisa. Oh iya, benar. Cuma. Jadi salah satu campaign juga yang sering saya bawakan ya gimana memperkenalkan AED juga ke orang-orang. Tenang gitu. saudara-saudara, habis ini di video tutorial kita juga akan kasih lihat cara memakai AED untuk orang awam. Kalau misalnya ketemu barangnya, kalau ketemu dimanapun. Oke. Mungkin lu ada pesan-kesan buat para penonton untuk masalah BHD ini? Dan mungkin juga buat ini Kak, kayak apa aja sih sebenarnya yang kita harapkan ke depan? Apakah bertambah fasilitas atau bertambah apa lagi sih sebenarnya harapannya nih? Waduh, harapan saya nih berarti nih ya. Pertama apa ya? Harapan dulu kali ya. Jadi kalau harapan itu sih sebenarnya bantuan hidup dasar ini ya makin booming lah, makin orang-orang makin bisa melakukan, sehingga tuh kami yang di rumah sakit itu terima juga ada pertolongan pertamanya, dan berdasarkan data apabila ditolong yang pertama itu kita juga akan lebih mudah juga gitu, angka survival akan lebih tinggi, dan mungkin juga sirkulasi sudah bisa balik di pasti kita gitu, dengan cara mungkin bisa private sector atau juga bisa government sector. Itu government sector sih terutama yang mungkin yang untuk lebih gencar lagi. Contoh bagus nih, di suatu daerah itu dia punya sistem di mana kayak lu tinggal kayak misalnya dari HP kayak pesan aja kan, set cardiac arrest misalnya, ada henti jantung, ada suatu monitor lagi nih, ada sistem monitor di mana tahu nih ada cardiac arrest di sini, gue langsung kirim. Jadi kita nggak pakai telepon, cuman satu ini dia datang ya dengan data-datanya juga ditransfer lah ya, data-datanya ditransfer, terus dia datang udah bisa. Itu contoh peran pemerintah ya, jadi layanan ambulans sih dasarnya. Habis itu nanti dia udah tahu mau ke rumah sakit mana yang terdekat dari lokasi itu. Dan rumah sakit itu dari kita klik ini udah dapat infonya juga dari si apa sih call center itu. Namanya istilahnya tuh. Ya itunya lah pokoknya. Smart city-nya itu lah ya. Iya. Nah itu salah satu peran pemerintah di bidang kesehatan ya, di bidang kasus-kasus gini. Nomor 2 mungkin fasilitas ya, dan juga pelatihan. Pelatihan juga mungkin ada kampanye sendiri. Dan juga fasilitas misalnya tadi AED. Tapi percuma kalau ada AED nggak bisa dipakai, itu percuma juga. Mungkin dibikin suprastruktur lah ya. Jadi suatu sistem di mana wah ini masuk nih orang ini pasti udah bisa BHD nih, atau misalnya kayak wajibin kantor punya AED, wajibin kantor punya bantuan hidup dasar dan lain-lain gitu. Kayak standar-standarnya. Itu perannya government. Kalau perannya private atau perannya kita nih inisiatif sih kayak gini aja nih. Kayak ngobrol terus mungkin satu komunitas juga pengen ada ngundang orang gitu. Itu juga jadi dua pihak sih. Nggak cuma kita ngandelin satu orang. Oke sip, kita udah ngomongin banyak banget. Thank you banget udah jelas banget sumpah. Jadi kita tutup aja. Thank you juga udah diundangnya. Iya, sesi tongkat hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan nonton channel. Videonya. Iya itu dulu yang habis ini. Iya, video habis ini tutorial.